mengambil sumpah sebagai WNI. Informasi yang diberikan Pak Ketua Umum PSSI kita, pertandingan antara Indonesia melawan Irak, Sintayong mengatakan bahwa setiap pemain tim nasional Indonesia pasti mendambakan bermain di hadapan publik sendiri dengan dukungan penuh supporter tim nasional Indonesia. Gelora Bung Karno seringkali jadi sejarah bagaimana 70.000 supporter datang langsung ke stadion berbondong-bondong, bernyanyi, bersorak, berteriak, mendukung perjuangan para pemain tim nasional Indonesia saat bertanding di Gelora Bung Karno. Momentum ini atau momen ini belum dirasakan kedua pemain kita, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Tentu saja kedua pemain ini juga ingin mendambakan bagaimana bertanding di Gelora Bung Karno di hadapan 70.000 supporter tim nasional Indonesia saat menghadapi Irak nanti, dan saya yakin ini akan menjadi memori yang sangat dikenang bagi kedua pemain ini. Tak terkecuali juga satu pemain ini, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong hari ini statusnya adalah proses menuju WNI. Beberapa waktu yang lalu pemain yang satu ini sudah datang ke Jakarta, bertemu Erick Thohir, mengumpulkan berkas, dan satu step berikutnya adalah mengambil sumpah sebagai WNI. Informasi yang diberikan Pak Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir, sangat melegakan bagi kita semuanya. Di dalam salah satu interviewnya yang saya kutip dari bola.com, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa mesti angkat sumpah, lagi menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei 2024. Ditambahkan juga Pak Erick Thohir, kalau sudah diangkat sumpah bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang dikatakan Pak Erick Thohir tentu saja melegakan kita semua sebagai fans tim nasional Indonesia garis keras, yang artinya potensi Kelvin Verdong memperkuat tim nasional Indonesia saat bertanding melawan Irak tentu saja sangat terbuka lebar. Kita nantikan saja, minggu ketiga sudah hampir tiba, atau nanti ya molor-molornya minggu keempat lah ya. Dan kenapa potensi ini sangat besar? Karena memang kondisi liga-liga Eropa, terutama Liga Belanda ini sudah hampir berakhir. Dan ketika sudah berakhir liganya, maka pemain ini akan free. Ketika free, setiap saat datang ke Jakarta akan bisa dilakukan. Dan ini adalah momentum yang baik yang harus dimanfaatkan PSSI, Kelvin Verdong, guna mempercepat proses WNI, pengambilan sumpah, mendapatkan KTP dan paspor. Sama seperti apa yang sudah dilakukan Ragnar dan Tom Haye, kedua pemain ini juga tidak ada masalah secara administratif. Ketika sudah melakukan sumpah, mendapatkan KTP, paspor, maka bisa bermain untuk timnas. Dan ini juga yang akan terjadi pada Kelvin Verdong. Jadi tidak ada masalah dengan Kelvin Verdong. Semoga saja waktu yang kita nantikan bersama nanti segera tiba, mengambil sumpah dan menjadi WNI, menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan jika itu terjadi, bagi para pemain tim nasional Indonesia tentu saja ini akan menambah kepercayaan diri dan juga menjadi pemain baru di tim nasional Indonesia. Bagi Sintayong tentu saja ini akan memperkuat komposisi pemain dari tim nasional Indonesia, dan Sintayong akan bisa meramu, meracik, membuat formasi ya yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan lawan yang dihadapinya nanti. Jadi saya pikir ini energi positif bagi tim nasional Indonesia dengan kehadiran Kelvin Verdong dan tentunya juga Martin Paes. Satu lagi Jens Schreven, tapi Jens Schreven kan masih usianya 18 tahun. Meskipun posisinya striker, kita butuh striker, akan tetapi dengan usianya seperti itu saya yakin sulit menjadi starting 11
timnas saat menghadapi Irak nanti. Bisa jadi kalau dikasih kesempatan debut pada menit-menit terakhir ya. Akan tetapi Jeans Raven masih punya masa depan yang panjang bersama tim nasional Indonesia, utamanya U20, U23, dan kemudian bisa naik level ke timnas senior ya. Itu berkaitan informasi dengan Kelvin Verdong. Ada satu lagi informasi yang cukup penting juga terkait dengan Sintayong. Sintayong mengungkapkan di salah satu interviewnya ya dalam persiapan pertandingan antara Indonesia melawan Irak, Sintayong mengatakan bahwa persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan nanti. Ditambahkan Sintayong, seperti yang dikatakan tadi, saya bakal pesan kepada para pemain agar menang di 2 pertandingan. Sikap optimisme dari Sintayong ini juga menebalkan bagi pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Auranya positif jelang pertandingan melawan Irak. Percaya diri dengan segala macam materi pemain yang ada. Dan memang saya sendiri pun merasakan itu. Jadi dengan materi pemain yang ada, tim nasional Indonesia harusnya bisa memenangkan pertandingan. Apalagi sekarang tim nasional Indonesia senior sudah punya poros yang cukup kokoh untuk level Asia ya. Ada Jay Itzes di lini belakang, ada Tom Haya di lini tengah, dan ada Ragnar Oratmangun di lini depan. Kemudian ditambah dengan banyak pemain abroad, pemain yang bermain di luar negeri, itu nanti juga akan menjadi komposisi yang sangat meyakinkan, ditambah beberapa pemain yang sudah menjadi langganan timnas bermain di Liga 1. Saya pikir ini kombinasi yang sempurna jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Irak nanti. Dan sebagai motivasi tersendiri, ada berita menarik juga di luar konteks sepak bola. Sintayong diberikan hadiah mobil oleh Hyundai sebagai tanda apresiasi karena Sintayong sudah membawa tim nasional Indonesia U23 lolos ke semifinal. Ini merupakan bentuk apresiasi yang menurut saya menarik. Swasta terlibat di saat prestasi tim nasional Indonesia ada, mereka terlibat untuk memberikan bonus, memberikan apresiasi. Dan jika ini nanti juga dilakukan oleh banyak perusahaan yang lain, maka ekosistem dalam membangun sepak bola Indonesia akan terjadi dalam hal positif. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga beberapa pengusaha Kadin yang dipelopori oleh Marwar Sirait ya, kemudian membuka donasi dan dihasilkan sekitar 23 miliar untuk diberikan kepada timnas sebagai apresiasi karena tim nasional Indonesia bisa lolos ke semifinal. Dan ini adalah aura positif. Semoga saja ada banyak dukungan kepada PSSI, kepada tim nasional Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia di depan mata, 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina menjadi penentu. Jika tim nasional Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Irak, maka lolos 1 tiket, lolos ke putaran ketiga. Dan jika itu terjadi, maka akan ada peluang-peluang yang lain yang bisa didapatkan tim nasional Indonesia. Salah satu tentunya adalah para pemain keturunan yang hebat-hebat bisa jadi berubah pikiran, akan bersedia untuk bermain dengan tim nasional Indonesia. Ada pemain tengah AC Milan, ya, itu Tiffany Reinders, ya. Ada pemain lagi, beberapa pemain yang bermain di Bologna misalkan. Dan ya ini tinggal menunggu waktu saja. Menurut saya masih ada kesempatan tim nasional Indonesia berbenah, memperbaiki prestasinya. Gaung nanti juga akan disampaikan oleh netizen, saya yakin. Dan jika itu terjadi, maka bisa jadi para pemain yang hebat-hebat keturunan Indonesia bisa berubah pikiran dan menjadi WNI guna memperkuat perjalanan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Sebagai netizen ya, kita juga harus mendukung apa yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia dengan cara berkomentar positif, terus kemudian memberi dukungan sepenuhnya kepada tim nasional Indonesia melalui ruang-ruang publik yang sudah tersedia, Instagram, YouTube, medsos yang lain, dan ini akan menjadi spirit tersendiri bagi tim nasional Indonesia. Kita nanti akan update lagi apa yang sudah dilakukan, akan dilakukan oleh Kelvin Verdong bersama tim nasional Indonesia, dan tentu saja persiapan tim nasional Indonesia menghadapi Irak bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.